Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam hari ini secara online. 我们将开始线上晚祷会。 Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们在各自不同之处，但我们可以彼此代祷，同心去拜主。 Mari bersama kita ambil waktu bersaat teduh. 之后我们来到主面前，安静预备心。 Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 耶利米哀书3章22到23节，我们不是消灭，是由于耶和华主般的慈爱，是因他的怜悯，不是断绝。每早晨，这都是新的，你的橙色极其广大。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心来祷告。 Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau menyapa kami, Engkau berikan kami anugerah untuk kami bisa berdoa, untuk kami bisa menyembah-Mu dan mendengarkan puji-pujian, melantunkan puji-pujian kepadamu. Tuhan, berkati waktu ini menjadi waktu yang indah, yang baik untuk kami. Dan Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Mari sebelumnya saya mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian Kongsi Sinien Mengan. 弟兄姐妹们，未进入感恩祷告之前，我们一同赞美神，恭喜新年蒙恩。 从岁首到年终，耶和华的慈爱常与我们同在，应当高声颂扬。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Mari bernyanyi dengan lebih semangat. 经过多少苦难，经过多少磨练，主都在领落去，春来显主恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ 愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Mari kita berdoa mengucap syukur. Pertama kita bersama bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang 2021 dan di tahun 2022 ini. 我们要感谢神的带领和他的丰富的恩典，让我们平安度过2021年，进入2022年。 Dan kedua kita bersyukur untuk kesehatan, untuk pekerjaan,
dan pelayanan yang sudah dikerjakan dalam minggu ini. 我们要感谢神在本周内所测的健康工作和侍奉。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih Engkau 哎呦，我 menyertai 的天 kami 父上帝，我 melewati 满心 tahun 感 lalu 谢赞美你， dan memasuki tahun 因 ini 你 Tuhan. 同在。 Kami bersyukur 我们 Engkau 可以 terus 经过 menopang 2021 hidup kami. 年，进入 Kami 2022 tidak 年， punya daya yang 我 cukup 们要 untuk 满心感 menjalani. 谢赞美你。 Tapi Tuhan, 感 kami 谢 tahu 主， Engkau 你赐给我 menyertai, 们的健康， Engkau beserta, Engkau akan menolong Umat kami tersebut. berjalan di tahun ini juga. 只是因为你的 Tuhan, 恩 kami 典， bersyukur 你的同 untuk 在， penyertaan-Mu, untuk 使我们 berkat-berkat 可以来到你的 yang 身边， akan kami 一起来赞美， terima. Kami melimpah 高举你的名。 mengucap syukur 我 atasnya. 们要谢谢你， Terima kasih Tuhan 把一 untuk 切交在神 kesehatan, 的手中。 untuk pekerjaan, 求你 dan 自己 untuk 来带领我们前面。 hal-hal yang bisa kami lakukan, 谢主， terutama dalam 听我们的 melayani-Mu. 祷告，奉耶稣名求的，阿门。 Kiranya Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 以弗所书5章第1到第2节，所以你们该效法神，好像谋慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Chu Hogwa Ping An. 我们一同唱主给我平安的诗歌来敬拜主。 主和我平安，主和我平安，为耶稣的条我和我平安，主和我平安，主和我平安。 为耶稣的条我和我平安，为耶稣平安，为心母平安，因为耶稣的条我和我平安。 为心母平安，为心母平安，因为耶稣的条我和我平安。 Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Chủ hộ我平安，主hộ我平安，为耶稣的条我和我平安，主hộ我平安，主hộ我平安。 为耶稣的条我和我平安，为心母平安，为心母平安，因为耶稣的条我和我平安。 为心母平安，为心母
平安，因为耶稣今天我我平安，因为耶稣今天我平安。 Kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita buat, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们同心来祷告。 Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝的话语对那些肯认罪的人说： Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 罗马书4章第9节，你要口里认耶稣是为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。 Mari saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. 这时候，我们来分享神的话语。 Mari siapkan hati kita. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi ya, selamat malam. Saya menyapa kita memasuki Imlek ini ya, kita persiapan. Ya, nanti saya harap kita semua dalam kondisi sehat, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Sekalipun kita berkunjung ke rumah sanak famili kita atau dikunjungi, kita tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau akan memberkati kami dengan kelimpahan dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami membuka telinga, pikiran kami, membuka hati kami, memberkati firman-Mu sehingga menjadi kekuatan, menjadi membawa kami semakin memahami, mengerti Engkau, mengerti maksud maunya Tuhan. Tuhan tolong kami, bekali anak-Mu yang menyampaikannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan buat kita. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku, Paulus ya, menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya, dalam Injil. Baik, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kita memasuki kita ya anak-anak Tuhan ini, kita kebanyakan mungkin adalah orang Tionghoa, ya kan, di gereja ini. Tapi juga kita adalah orang Kristen. Nah, terkadang di tengah-tengah kehidupan dunia, kita kehidupan keluarga besar kita begitu ya, kita terkadang sedikit apa namanya bersih tegang perkara tradisi misalnya ya, perkara misalnya budaya orang Tionghoa sendiri. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita berpikir nih ya, ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak ya? Begitu ya, sebagai orang Kristen sekaligus orang Tionghoa. Bahkan ada yang bilang, jadi orang Kristen berarti lu udah nggak jadi orang Tionghoa lagi ya. Sudah nggak sembayang, sudah nggak Chinese New Year, sudah nggak Sinien gitu ya. Jadi kita jadi berpikir bagaimana ini ya kita hidup di tengah dunia yang dual sistem seperti itu, ya kan? Apakah kita harus kompromi? Kompromi bahasa Mandarinnya mungkin toshie, itu kita bisa memahami ya, kompromi, toshie, atau kita justru harus fanatik kepada kekristenan. Fanatik itu kuangre. Nah, apakah kita mesti kompromi atau kita mesti fanatik begitu? Kita susah kadang-kadang ya. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu, itu menjadi bekal, pegangan, prinsip untuk kita. Dalam kita menghadapi apapun, dalam kita berelasi, berhubungan dengan budaya kita sendiri, dengan keragaman misalnya ya, pendapat-pendapat orang. Nah, kita boleh pakai prinsip yang kita mau bahas hari ini sebagai orang Kristen. Oke. Nah, hari ini kita lihat Paulus itu bagaimana di tengah-tengah zamannya. Paulus itu hidup di zaman di kota Korintus ini. Ketika itu dia berhadapan dengan banyak sekali orang dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang, dari berbeda-beda tradisi. Dan Paulus mesti pinter-pinter bawa diri di situ. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus mengajari kita untuk bersikap, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata di ayat yang ke-19 bahwa kita itu, saya bacakan ya ayat 19, bahwa kita itu orang yang bebas katanya. Itu yang pertama dulu. Paulus bilang kita ini sungguh-sungguh orang yang bebas terhadap semua orang. Bebas itu kenapa bebas begitu ya? Kita bebas dari apa? Nah, Kristus, Tuhan Yesus itu sudah melepaskan kita, membebaskan kita dari belenggu lama kita, keberdosaan kita, dari dari ikatan hukum Taurat misalnya, dari tradisi-tradisi Yahudi. Kita yang orang Tionghoa tidak mengenal, kita bukan dari orang Yahudi ya, tapi kita dipilih, diselamatkan Tuhan, jadi anak Tuhan begitu. Kita tetap jadi orang Tionghoa. Nah, Tuhan Yesus membebaskan kita dari ikatan tradisi. Sehingga Paulus bilang kita sungguh-sungguh orang bebas. Itu yang pertama. Jadi kalau kita orang bebas, kita nggak lagi terikat dengan hukum Taurat, nggak lagi merasa kalau kita supaya selamat kita mesti melakukan ini dan itu, tradisi hukum Taurat, tradisi orang Yahudi seperti itu. Nah, itu yang pertama.
Jadi ini prinsip penting. Kita ini orang bebas di dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, yang mengikat kita, hukum yang paling terutama sekarang, hukum Kristus, kata Paulus tadi ya. Kata Paulus tadi, kita sudah hidup di bawah hukum Kristus. Tapi bukan berarti kita ini orang bebas, sebebas-bebasnya berbuat dosa. Sebebas-bebasnya kita tidak ada aturan begitu. Tidak. Paulus tetap memberikan koridor, memberikan batas ya, bahwa kita ini tetap tunduk di bawah hukum Kristus. Ayat 21 tadi. Tetap kita hidup di bawah hukumnya Kristus. Jadi kita memang orang bebas, tapi kita bukan berarti hidup sembarangan. Oke? Ada hukum yang lebih tinggi lagi, yang lebih mengatur, menuntun hidup kita, yaitu hukum Tuhan Yesus, hukum Kristus, hukum Allah. Kita tidak hidup di luar hukum Allah, sekalipun kita orang bebas, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu Paulus bilang di ayat 19, kita ini sekalipun kita orang bebas, tapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Bapak Ibu, Paulus menganggap dirinya hamba dari semua orang. Hamba ini apa sih? Mungkin kita di zaman ini kurang mengenal kata hamba itu seperti apa. Pelayan, budak. Maafkan, ada suara sirene ya. Kita itu kurang memahami, budak itu kayak apa. Zaman dulu seorang budak itu diperjualbelikan. Zaman sekarang mungkin yang paling mendekati budak ya asisten rumah tangga gitu ya. Itu pun sudah dilindungi hukum gitu. Gak sembarangan kita memperlakukan mereka. Tapi zamannya Paulus, budak itu tidak punya hak. Budak itu dia diperjualbelikan. Jadi apa yang menjadi haknya itu sudah diletakkan ke tuan, ke bosnya. Sehingga budak ini ya nurut saja gitu ya. Nah Paulus bilang, sekalipun aku orang bebas, tetapi aku merasa menjadikan diriku, menghambakan diriku, katanya, menghambakan diriku kepada semua orang. Artinya apa? Paulus dia tetap pengen, Bapak Ibu ya, dia sekalipun orang bebas ya, tapi dia tetap ingin melayani semua orang. Dia tetap ingin berada di bawah orang-orang, melayani orang yang di atasnya, yang dia layani. Dia anggap tuannya. Padahal dia tahu dia orang bebas. Nah, ini prinsip yang kedua nih, yang Paulus tunjukkan. Kita orang bebas, betul. Tapi kita juga hamba bagi sesamanya, bagi sesama kita. Bapak Ibu, ada seorang Bapak gereja ya, dia berkata begini. Seorang Kristen adalah tuan yang benar-benar bebas dari semua orang. Tidak tunduk kepada siapapun. Tetapi seorang Kristen adalah pelayan. Nah, tadinya tuannya yang benar-benar bebas. Sekarang tetapi seorang Kristen adalah pelayan yang punya kewajiban terhadap semua orang. Ini yang berkata ini Martin Luther ya. Bapak Ibu, Martin Luther juga mengutip bagian ini. Dia bilang seperti Paulus, kita ini orang bebas, benar. Kita orang bebas, kita nggak terikat semua orang. Tapi kita sekaligus adalah hamba. Kita juga melayani semua orang. Begitu. Kenapa? Karena ada Kristus yang menyatukan kita. Sehingga kita saling melayani, bukan? Nah, Bapak Ibu, dengan prinsip kita sebagai orang bebas, kita sebagai hamba, nah ini kita pakai untuk berada di tengah-tengah hidup kita sekarang ini. Hidup kita sekarang ini begitu banyak pilihan, begitu banyak perbedaan, ya kan? Misalnya di keluarga besar saya, ada berapa agama di situ ya. Ada yang beragama Kristen, saya, adik saya. Lalu ada yang beragama Buddha, ya, papa mama saya masih. Lalu ada yang beragama
apa ya ini ya. Yang ketiga ini lebih ke campur-campur gitu ya. Adik saya ini. Jadi ketika kami berelasi, misalnya ya katakan tahun baru, kadang-kadang ada muncul pertanyaan, ada muncul mau bagaimana begitu ya. Nah, di tengah-tengah lingkungan yang berbeda, kita bisa pakai prinsip ini, bisa pakai prinsipnya Paulus. Aku udah bebas terhadap hukummu, oke? Tapi sekarang aku mau ikut aturanmu, aturan mainmu. Seperti itu, Paulus ikut aturan main orang yang dia layani. Misalnya di tengah-tengah orang yang berhukum Taurat, dia ya ikut aturan hukum Taurat. Di tengah-tengah orang yang tidak ada hukum, dia juga ikut seolah-olah tidak ada hukum. Di tengah-tengah orang yang lemah imannya, dia juga ikut seperti itu. Nah, di bagian surat yang lain ya, di bagian surat Roma 14 ayat 1, Paulus berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa berdebat, begitu. Paulus nih ya yang ngomong juga, terima saja orang lain yang lemah imannya tanpa berdebat. Tujuannya Paulus apa? Apakah Paulus sedang kompromi? Sedang kompromi tadi ya, tosye. Apakah Paulus sedang kompromi? Sebagai orang Kristen, boleh kita kompromi iman kita kompromi kepercayaan kita diskon apanya kita ya, ketaatan kita kepada Tuhan demi untuk orang lain. Seperti itukah? Tidak, Bapak Ibu. Paulus di sini dia sedang mencoba satu pendekatan sebenarnya ya, pendekatan. Dia tujuannya bukannya untuk kompromi imannya, untuk menggadaikan ketaatannya kepada Kristus atau bermuka dua atau pelin-pelan, tidak sama sekali. Paulus dia orang yang diberikan hikmat sama Tuhan. Ya, di tengah-tengah orang yang lemah iman, dia ikuti cara main orang ini. Dia ikuti cara berpikirnya. Dia ikut masuk ke dalam memakai sepatu orang itu. Sehingga dia merasakan bagaimana orang itu melihat ya satu hal ini. Orang lain melihatnya bagaimana. Oke, dia ikut ke sana melihat itu. Sehingga tujuannya jelas Bapak Ibu. Ada satu kata yang terus menerus diulang di ayat 19 sampai 23. Yaitu kata memenangkan. Kata memenangkan, coba kalau kita hitung ada kurang lebih 5 kali. Kata memenangkan itu. Kata memenangkan artinya apa sih? Menawan hati orang itu. Dalam bahasa Mandarin teren gitu ya. Teren memenangkan hati orang banyak. Itu tujuan Paulus sebenarnya dia berbuat begitu. Bukan untuk kompromi imannya. Bapak Ibu mungkin saat ini kita seringkali ya di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah pergaulan, kita kadang-kadang terikut arus gitu ya. Orang lain lagi merokok, kita ikut merokok. Orang lain lagi mabuk, ya kan? Kalau satu gelas sih oke ya. Tapi kita ikut-ikutan mabuk begitu ya. Kebetulan biasanya orang Chinese mabuk di malam tahun baru. Orang lain pada ngumpul, kawan lama, keluarga besar datang. Biasanya apa? Waduh, kadang main kartu gitu ya. Wah, kita orang Kristen di situ. Kita kadang-kadang ikutan main. Nah, orang lain pakai uang. Apakah kita juga ikut berjudi? Kadang-kadang itu yang menjadi kompromi kita. Kita sudahlah ini kan sesekali, setahun sekali, nggak ada yang tahu juga, nggak ada pendeta, nggak ada majelis yang lain begitu ya, nggak ada yang tahu. Saudara hati-hati saudara. Firman Tuhan bilang kita tidak sekali-kali jangan ikut arus dunia. Jangan menjadi sama seperti dunia kata Roma 12. Jadi Paulus juga bilang, meskipun kamu orang bebas, tapi kamu jangan ikut-ikutan menjadi serupa, segambar dengan dunia
Apa bedanya? Bapak Ibu, Paulus sedang menunjukkan apa sih? Tentang hal-hal yang sangat prinsip, kita nggak boleh kompromi. Paulus juga begitu. Hal-hal yang sangat mendasar, perkara iman, perkara kepercayaan kita, ketaatan dengan Tuhan, itu tidak boleh dinego, Bapak Ibu. Kita tidak boleh sedikit pun diskon di situ. Yang boleh didiskon, yang boleh dinego, Bapak Ibu, yang boleh kita bermain itu dalam hal-hal yang lebih umum gitu ya, yang bukan dosa. Itu kita boleh bermain di situ. Ya contoh ya, kalau mereka ayolah, ayo ngobrol bareng. Minum-minum segelas still okay menurut saya ya, menurut saya. Karena zaman dulu juga orang minum anggur begitu ya. Tapi jangan sampai kita dimabukkan oleh anggur. Itu beda. Oke? Nah, Bapak Ibu, kita melihat kita menjadi serupa dengan orang, kita mengikuti pola orang. Tujuannya jelas, yaitu apa? Memenangkan jiwa orang itu. Memenangkan apa ya? Perhatian dari orang itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita orang Kristen kadang-kadang kalau kita enggak bergaul dengan orang itu dengan cara yang masih wajar, kita kadang nggak bisa masuk ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya apalagi. Oke, jadi kadang-kadang di wilayah itu kita tidak usah terlalu takut. Ya, di wilayah yang masih aman bukan dosa gitu ya. Kita oke saja, kita ikuti pola pikir mereka, tapi jangan berbuat dosa. Itu wanti-wantinya ya. Kita ikuti cara mereka berpikir, seperti adik saya ini, ada adik saya yang dialog sama saya ya, soal Tuhan itu siapa, soal dewa, soal kebaikan dan sebagainya. Saya kadang ikuti aja pola pikirnya, lalu kemudian saya pelan-pelan tunjukin celah. Saya nggak boleh main frontal, nggak boleh langsung. Kalau saya langsung, apa yang terjadi? Dia langsung pergi, dia langsung cut gitu ya. Gak akan ngomong lagi soal itu selamanya mungkin. Jadi kadang-kadang kita perlu tarik ulur di situ. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepadaku untuk mendekati. Jadi Bapak Ibu, tujuan Paulus memenangkan. Ini perlu diingat. Kalau kita mau memenangkan orang, kita mau masuk dalam hati orang, kita mesti kadang-kadang ya, kita mesti berpikir seperti dia berpikir, merasa seperti dia merasa. Oke, mungkin tinggal bersama dia, melihat bagaimana dia berperilaku dan sebagainya. Kan gak mungkin kita mau mendekati orang Batak tetapi kita ngomong bahasa Inggris begitu ya, nggak nyambung. Ya kita mesti belajar bahasa Batak begitu ya. Jadi baru bisa masuk. Kalau saya mau menangkan orang tua, saya nggak bisa masuk pakai pakai game. Misalnya ya, kongkong, pepe gitu ya. Pernah main game ini nggak bisa. Ya tentu nggak akan bisa. Jadi kita mesti mengikuti cara dia hidup, bagaimana, apa yang dia suka, apa yang dia, hobinya apa, kita pelan-pelan masuk dari situ. Tujuannya jelas Bapak Ibu ya, bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi untuk memenangkan mereka. Memenangkan mereka. Ya, saya mengutip seorang yang berkata begini, seorang profesor, orang Tionghoa. Dia profesor di Australia, dia berkata bagian ini dia bilang begini, kita sebenarnya harus berusaha menyenangkan orang-orang demi Injil. Kenapa? Supaya kita bisa lebih efektif, lebih efisien memenangkan mereka. Kita harus berusaha menyenangkan mereka dulu, menyenangkan
mereka. Baru kita bisa memenangkan mereka. Karena percuma Bapak Ibu, kalau kita menang debat, kalau kita menang pertempuran, tapi sesungguhnya kita kalah dalam hal berhubungan, dia tentu akan pergi, begitu ya. Oh, kita bisa memenangkan the fight, tapi kita lose the battle gitu ya. Itu percuma. Jadi prinsipnya Paulus bisa kita pakai Bapak Ibu ya. Ketika kita berhadapan dengan budaya, dengan tradisi, dengan apa? Zhongguo de 传统, 中国的 ini ya 文化, kita bisa pakai prinsipnya Paulus. Yaitu kita berusaha memahami pikiran dia, kita berusaha masuk dalam budaya dia. Tentu jangan sampai berbuat dosa. Begitu ya Bapak Ibu ya, tujuannya jelas memenangkan jiwa orang itu. Nah biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bekal untuk kita. Sesungguhnya cukup sulit bagian ini, tapi biar pelan-pelan kita cerna. Kita minta hikmat Tuhan dalam sehari-hari kita bisa mengaplikasikannya. Ya Bapak Ibu ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Engkau menolong kami memahami firman-Mu. Firman-Mu yang begitu dalam, begitu luas dan lebar. Tetapi Engkau menolong kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus menolong kami. Kami butuh Tuhan menjaga iman kami. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah arus dunia, kami tidak hanyut. Tetapi kami tetap berpegang teguh dengan kebenaran, sekaligus kami menjangkau, memenangkan banyak teman-teman keluarga kami. Karena kami lakukan itu demi Engkau sendiri, demi Injil-Mu sendiri yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Namun sebelumnya saya mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian Allah di sini. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，主真在这里。然后我们同心围着这样的思想带祷。主真在这里，如周围的新鲜空气环绕，如早晨的太阳出同放在每一天。他偏听我祷告，他是用我的主。Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, dia seperti pelajar yang mereka setiap hari. Dia dengar doaku, dia Allah yang hidup. 如早晨的太阳出同放在每一天，他偏听我祷告，他是用我的主。 Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. 特别为印尼国家祷告。 Kita berdoa yang pertama supaya pembangunan di berbagai tempat berjalan lancar, ekonomi membaik,
dan kesejahteraan semakin merata. 为我国的发展经济、改善和人民的福利跟机构祷告。 Yang kedua, kita berdoa untuk masa Imlek ini dapat berjalan tanpa gangguan sehingga masyarakat bisa dapat saling menghormati dan bekerja sama. 为庆祝农历新年期间祷告，愿一切都能顺利进行，人们能合照互相尊重。 Lalu kita berdoa untuk aparatur keamanan seperti TNI Polri supaya dapat menjaga bangsa kita tetap aman sehingga kehidupan masyarakat berjalan normal. 为我国的军队和警察等安全机构，以保护我们人民的安全祷告，让人民能安居乐业。 Ya, mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami Ayo, berdoa kita Tuhan untuk Sangti. pembangunan 之后， di 我们要 tengah-tengah 为我们 negara 的 ini 国家 Tuhan. 来祷告。 Kami berdoa 我们 supaya bisa berjalan 国家的 lancar, 建设， semua 我们 pembangunan 都 itu 交在 terjadi 神的手中。 merata di berbagai 求 daerah 神你是给 sehingga membawa dampak yang 总统、副 positif 总 untuk 统及 ekonomi, 所有的这种人员有智 untuk 慧来管理整 banyak 个 hal 国家。 Tuhan, sehingga 我为着国家的 infrastruktur yang 经济， lagi 我 dibangun 们也 bisa 交在 lancar. 神的手 Kami 中。 berdoa 也求神 kiranya 你自己 juga 来 Tuhan 带领。 memberkati, menolong, 我为 memakai 着 TNI Polri bisa 我们华 menjaga 新 kondisi 为着 keamanan sehingga tetap stabil 新春 di negeri ini Tuhan. Dan 的日 berdoa 期祷告，我们也 khususnya 求 untuk 神你 masa 帮 Imlek 助。 supaya在这 bisa 2月以 berjalan 后 dengan 的 baik tanpa gangguan 新 sehingga 春， kami 我们都 bisa 交在神的手中， melangsungkan 求 orang-orang 神你 Tionghoa bisa 带 melangsungkan 领。我们也为着 perayaan dan juga Cinta, gereja cinta, mungkin melangsungkan hoi, perayaan bantu. dengan baik dengan 让 eh, 这个 tanpa 庆 ketakutan. 祝 Tuhan tolong, Tuhan berkati 这个青春 bangsa 可 ini 以顺利的 demi nama Tuhan 完成 Yesus.。谢谢主，听我的祷告，为生命求，阿门。 Dan yang kedua kita berdoa untuk gereja kita. 为着本堂代祷， Kita doakan untuk gereja, untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat, untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan, yaitu tatap muka ya, supaya berjalan dengan baik. 为先到卫理伯利恒的仆人，这是会友们，也为天体聚会祷告，让一切都能顺利地进行。 Lalu kita doakan pembangunan gereja yang sedang berjalan bisa berjalan dengan baik, untuk panitia, pekerja dan untuk dana supaya tercukupkan. 为建堂委员、工人们和使用的经济祷告，让一切都能顺利地进行，并按时完成。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。爱我们的天父上帝，这时候我们要为着 Gereja yang Engkau mau 卫 pakai 理教 untuk 会 memberkati 的仆人、牧师、传道人、 kami 这事 berdoa 会友们，我们都交在神手中。 untuk 求 setiap 神 majelis 你 dan pengurus 赐给我们 sehingga bisa bekerja sama Yo. dengan baik, untuk 合一 panitia 的心 bekerja sama dengan 一 baik 起来手牵手， dalam melayani Tuhan dan 侍奉，来为 sesama 主 kami. 工作。 Tuhan 我们要满心 memberkati 感谢主。 Tuhan 我 jalannya 为着建 pembangunan 堂 yang 的 sedang 施 berjalan 工来 ini. 祷告，也 Kiranya 求 segala 神你帮 kebutuhan 助 Kau 建造委 cukupkan 员， Tuhan, hikmat, 我们也就在神的 kerjasama, 手中，也求神你帮 dana 助 semua Tuhan cukupkan. 所需要的经济 Mohon anugerah Tuhan 资金，我们也交在神的手中。 gereja kami. 求神你帮助每一位会友们会参与在这施工上。谢谢主，听我祷告，为生命求，阿门。 Amin. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga jemaat. 为会友们的家庭祷告， Kita doakan untuk jemaat supaya dapat selalu rukun, anak-anak dapat dibimbing dalam pertumbuhan iman. 但愿会友们的家庭能合出融合，而你们在信心成长中也得到引导。 Berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha yang dikerjakan jemaat, dan untuk anak-anak jemaat, untuk pendidikan mereka juga. 为会友们的事业和事业，也为孩子们的成长和教育祷告。 Lalu
tidak lupa kita doakan jemaat yang mengadakan perjalanan keluar kota supaya Tuhan menyertai mereka pulang pergi dengan selamat. 也为离开仙大出外旅行的弟兄姐妹们祷告，愿主与他们同在，使他们能安全返回仙大。 Mari kita doakan keluarga jemaat. 我们为我们的家庭来祷告。爱我们 Tuhan 的 kami 天父 berdoa 上帝， untuk 守候 jemaatmu, 我们 domba-dombamu 要为 Tuhan. 我们的 Kami 家庭 rindu 来祷告。 mereka punya kesaksian yang 求 baik. 神你帮助， Mereka hidup dalam keluarga yang 让 rukun. 他们家 Keadaan 庭 selalu 可以 bisa 和睦。 membawa 要 shalom. 是有 Kami 问题 berdoa 的， untuk 呀， anak-anak 求神 mereka, 你帮 keluarga 助 mereka. 海陆解决。 Tuhan cukupkan 我们也 segala 为教会 kebutuhan. 们的儿女们 Tuhan 的信 membimbing 心 mereka 增长， terutama dalam iman mereka. 也交在神的手中。 Mereka bisa 求 semakin 神你 bertumbuh 指 di 教。 tengah-tengah pandemi 我为 ini. 教会们的他们的 Kami 工作， doakan 他们事 pekerjaan 业， mereka, 也 pendidikan 为孩子们的 anak-anak 成 mereka, 长和教 relasi 育， mereka 我们 Tuhan 都交在神 memberkati 的手 mereka, 中。 menolong mereka. 求神你帮 Tuhan 助， untuk mungkin yang 我们要为 merencanakan 着 keluar kota, 为着 Tuhan 弟兄 menyertai 姐妹 mereka dalam 出 perjalanan 外行 mereka 的，在这 sehingga 个 pulang pergi 新 dalam 年， keadaan 我们 selamat 求神你与他们同在， dan mereka tetap 使他 tidak 们 lupakan 可以 Tuhan 平安的 di 去， masa-masa 平 liburan 安的 sekalipun. 到现 Terima 场。 kasih 谢 dalam 谢 nama 你， Tuhan 听我的 Yesus. 祷告，奉耶稣名求的，阿门。 Amin. Dan yang keempat kita doakan untuk perguruan PKMI. 为着现大卫理学校祷告， Berdoa untuk sekolah dari TK sampai SMA, lalu ada Amik Parbina, supaya siswa, mahasiswa dapat dididik di dalam pertumbuhan karakter, pengetahuan, dan pertumbuhan imannya. Kita doakan juga untuk yayasan, dosen, guru, dan pegawai dapat bekerja dengan baik. 为着现大卫理学校和阿米巴比拿大川，为董事们、老师们、讲师们、同工们祷告，让他们能好好地服侍，使学生们在品格上、知识和信心成长，终终得到良好的教育。 Yang kelima, kita sekalian berdoa untuk kota kita. 为着现大市祷告。 Kita doakan pemerintah dapat membangun kota ini semakin maju dan modern. 为市政府祷告，让政府能把制造成建设的更先进， Lalu kita 变现代化。 Lalu kita doakan kota ini semakin menjadi kota yang ramah, yang penuh toleransi, dan saling menghargai dalam hidup bersama. 为我们的县大市祷告，让只是城市能成为一个亲切、热情、包容的城市，人们能互相尊重，共同生活。 Ya, kita doakan kedua pokok doa ini, 我们来 yaitu 为着这两件事来祷告。 ya, kita berdoa. Tuhan, 还有我们 kami 的天父上 berdoa 帝，是时候我们要 menyerahkan 为着 perguruan 我们的卫 pendidikan 理学校 yang Kau percayakan 祷 Tuhan. 告，以及 Mulai 阿 dari 米 TK 巴他的 sampai 大船， kuliah, 交在神 kami 的手 berdoa 中。求神你帮 Engkau 助 pakai 老师们、校 yayasan 长们， pendidikan yang ada 一切所有 sehingga 的 bisa membawa 资源，我们都交在神的手 peserta 中。 didik semakin mengenalmu, 我们也为着 semakin 董事们、 bertumbuh 老 di 师 dalam 们， Engkau, 也交在神的 semakin 手 mereka 中。求 diperlengkapi 神你赐给他 dalam 们有智慧， pengetahuan dan hikmat, 让 dan 他 juga 们 karakter 可以 mereka 好好的 bertumbuh 学 dengan 习， baik. 可以拥有 Kami 主的 berdoa 名。 untuk semua 我 itu 们要满心感谢 kiranya 赞 Tuhan 美。 menolong yayasan, 我们也 menolong 为着 dosen 现 guru 大 staf 事祷告， supaya bekerja 求 dengan 神帮 baik. 助现 Tuhan 大 cukupkan segala 的政府 kebutuhan. 有智慧 hidup 来 mereka. 管理这现大的市场， Kami doakan Tuhan untuk kota 只 ini, 是现大 kota di mana 会 kami 更进 ada. 步。 Kami berdoa untuk pemerintah 我们也为着 supaya kota ini bisa 现大 dibangun, dijalankan, 都是dipimpin dengan baik Tuhan, 很多 sehingga semakin maju, 不同 semakin 的种族，我们也就 beradab, 在求 semakin 神你也帮助。 menjunjung 我们 kebenaran 相 dan 信主的 keadilan. 同在，我们可以 Kami berdoa merindukan Musim kota ini 互相 menjadi 帮助 kota，yang ramah, 互相 kota 尊 yang 重， penuh toleransi.
来 kota 荣耀 yang 主的名。 saling mendukung, menghormati 谢谢 satu 你， dengan 而 lain. 且有都给 Kiranya 我 Tuhan 们祷 tolong 告， kota ini. 奉耶稣名求的。 Tuhan tolong orang-orang Kristen di dalam kota ini untuk berkontribusi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. 今天的祷告会将到此结束。 Mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. 我们同声来祷告，主耶稣教导我们的督导文。 Bapa kami yang di 我们在 sorga, 天上的父， dikuduskanlah 愿人 namamu, 尊你的名为圣， datanglah 愿 kerajaanmu, 你的国降临， jadilah 愿 kehendakmu 你的旨 di 意行 bumi 在地 seperti 上 di sorga. 如同行在天上。 Berikanlah 我们 kami 这样 hari 的 ini 饮食， makanan 今日 kami yang 赐给我们， secukupnya, 赦免 dan 我们的 ampuni 罪， kami akan 如同我们 kesalahan 赦免 kami, 的罪我们的 seperti kami 人， juga 不 mengampuni 叫我们一 orang 见 bersalah 试 pada 探， kami. 拯救 Dan 我们 janganlah 脱 membawa 离 kami 小 ke dalam pencobaan, 因为国 tapi 度、权 lepaskan 柄、 kami 荣 dari 耀 yang jahat. 全 Karena 是你 Engkau 的 yang，punya 直到 kerajaan 永 dan 远。 kuasa kemuliaan Amin. sampai selamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa akan memberkati kehidupan kita, menolong, memberkati kita, sejak malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita malam hari ini telah selesai. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan, majelis, dan jemaat gereja kita mengucapkan tahun baru Imlek bagi kita semua. Gong Sin Yen Meng En. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.